Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok sederhana mau mempresentasikan jurnal dengan judul Studi Pemodelan Perkuatan Pondasi Dangkal pada Tanah Lempung Lunak menggunakan kombinasi geotekstil, woven, dan grid bambu dengan bantuan program Praxis, yang mana jurnal ini disusun oleh Fitri Yulianti. Adapun nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Alfa Ahmad Lail, kemudian ada Yuda Safriana Wahdi, ada Ahmad Ibnul Hakim, ada Dewa Fabian, ada Hafid Salahuddin, dan Januar Pratipta. Sedangkan adapun maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui besarnya daya dukung dan nilai penurunan pondasi dangkal di atas tanah lempung lunak sebelum diberi perkuatan geotekstil dan grid bambu. Kedua, untuk mengetahui besarnya daya dukung dan nilai penurunan pondasi dangkal di atas tanah lempung lunak setelah diberi perkuatan geotekstil dan grid bambu dengan variasi lebar dan jarak dasar pondasi ke perkuatan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbandingan antara besar daya dukung pondasi dangkal tanpa perkuatan terhadap besar daya dukung pondasi dangkal yang sudah diberi perkuatan dari setiap variasi lebar dan jarak. Oke, berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu metode Prandtl. Analisisnya dilakukan dengan menganggap bahwa tanah berkelakuan sebagai bahan bersifat plastis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Prandtl tahun 1921, yang kemudian dikembangkan oleh Tergazzi pada tahun 1943, Meyerhoff tahun 1955, Dibir dan Vesic pada tahun 1958. Persamaan-persamaan daya dukung tanah yang diusulkan umumnya didasarkan pada persamaan Mohr-Coulomb, yaitu tegangan geser sama dengan nilai kohesi ditambah tegangan normal tan sudut geser. Next. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Terzaghi. Metode Terzaghi berfungsi untuk menganalisis daya dukung tanah dengan beberapa anggapan, yaitu yang satu, pondasi memanjang tak terhingga, 2, tanah di dasar pondasi homogen, 3, tahanan geser tanah di atas dasar pondasi diabaikan, 4, dasar pondasi kasar, 5, bidang keruntuhan terdiri dari lengkung spiral dan logaritmis dan linear, 6, baji tanah yang terbentuk di dasar pondasi dalam kedudukan elastis dan bergerak bersama-sama dengan dasar pondasinya. Yang ketujuh, pertemuan antara sisi baji dan dasar pondasi membentuk sudut sebesar sudut gesek dalam tanah. Berikut adalah gambar keruntuhan dari metode Terzaghi. Rumusnya adalah QU sama dengan PU per A. QU sendiri adalah daya dukung ultimate, PU adalah beban ultimate, dan A adalah luas pondasi. Metode selanjutnya adalah metode Skepton. Skepton pada tahun 1951 memberikan persamaan daya dukung ultimate pondasi yang terletak pada tanah lempung jenuh dengan memperhatikan faktor-faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Pada sembarang kedalaman pondasi 4 persegi panjang yang terletak pada tanah lempung. Skepton menyarankan pemakaian faktor koreksi pengaruh bentuk pondasi yang dilambangkan SC. Skepton merumuskan SC sama dengan 1 tambah 0,2 B per L, dengan B adalah lebar dan L adalah panjang pondasi. Metode terakhir yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode Praxis. Praxis adalah program analisis geoteknik, terutama untuk analisa stabilitas tanah dengan menggunakan metode elemen, sehingga yang mampu melakukan analisa yang dapat mendekati perilaku sebenarnya.
Kesimpulan, berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan dengan metode Plaxis menghasilkan daya dukung yang lebih besar dibandingkan analisa secara empiris dengan metode Teraksi, Skempton, dan Pradentel. Hal ini dikarenakan program Plaxis menggunakan metode elemen hingga yang mampu melakukan analisa yang dapat mendekati perilaku sebenarnya, sehingga parameter tanah yang diperhitungkan dalam program Plaxis lebih banyak dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode empiris. Dilihat dari nilai daya dukung yang didapat, kombinasi geotekstil dan grid bambu layak digunakan sebagai bahan perkuatan fondasi dangkal pada tanah lembu lunak. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.